Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iktafa atharah ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya khatib mewasiatkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada hadirin, kepada diri khatib pribadi, agar kita semua tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah ketakwaan. Maka dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, berusaha mendatanginya dengan segenap iman kita, dengan segenap upaya, agar kita menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin agar kita menjauhi larangan-larangan Allah, kelak kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Di dalam tubuh kita ada satu anggota badan kita yang sangat penting, yang teramat penting perannya, sehingga syariat ini sangat memperhatikan anggota tubuh tersebut. Bahkan dijelaskan oleh Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi la mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila benar dia, akan benar seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak seluruh anggota tubuhnya. Segumpal daging tersebut adalah hati. Allah Ta'ala betul-betul memberi perhatian yang besar terkait penataan hati, ikhwatal iman rahimakumullah, agar kita semua sebagai hambanya selalu berusaha untuk menata hati, memperbaiki hati, membersihkan hati dari noda-noda kemaksiatan, dari noda-noda syubhat, dari noda-noda syahwat. Ikhwatal iman rahimakumullah, karena dengan bersihnya hati, dengan benarnya hati kita, seluruh amalan kita menjadi baik, menjadi benar. Seluruh anggota tubuh kita menjadi baik dan benar. Dan perkara hati ini sangatlah penting, ikhwatal iman. Kenapa? Karena itulah yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila
suwarikum ila ajsadikum wa suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk badan kalian, wala suwarikum, atau looknya kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketika hati seorang muslim itu bersih, salim, dia akan istiqamah di dalam ibadahnya. Dia akan menjadi seorang yang rahim. Dia akan memiliki kebahagiaan yang tak terhingga karena hatinya bersih, karena hatinya lembut, karena hatinya selamat dari noda-noda syubhat. Sedangkan ketika seorang muslim memiliki hati yang keras, itu akan menjadi malapetaka, akan menjadi musibah baginya, karena seseorang tidak akan pernah bisa berlezat-lezat di dalam ibadah, tidak akan pernah bisa berlezat-lezat dalam bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Di antara ciri hati yang keras, hati yang kotor, adalah seseorang malas beribadah kepada Allah, enggan dan tidak bisa menikmati melakukan ketaatan. Ketika dia melakukan ketaatan pun, dia akan sulit merasakan tunduknya hati, merasakan kekhusyuan. Ketika dia mendengar Al-Quran, hatinya sulit untuk meresapi maknanya, sulit untuk mentadaburinya, sulit untuk menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, bahkan sulit untuk tersentuh. Bahkan ketika disebutkan Allah di hadapannya, hatinya tidak bergetar. Maka ini salah di antara gejala-gejala orang yang memiliki hati yang keras. Dia tidak dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dia akan mudah untuk menerjang berbagai fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat. Dia akan menolak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit menerima nasihat, memiliki perangai yang tidak baik, kasar dalam berbicara, memutus tali silaturahim, suka bersuudzon kepada saudaranya sesama mukmin. Itu di antara ciri atau gejala-gejala yang dimiliki oleh orang-orang yang hatinya keras. Lalu ikhwatal iman, pertanyaannya, apa sebabnya hati seseorang menjadi keras? Di antaranya yang pertama adalah angan-angan yang panjang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid, Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Al-Syekh Dr. Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, beliau guru besar tafsir di Universitas Islam Madinah, menjelaskan ayat ini. Maknanya adalah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka? Yakni bukankah telah datang waktu hati mereka untuk tunduk kepada Allah? Lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Yakni seharusnya dengan mengingat Allah Ta'ala, hati seorang mukmin menjadi tunduk, hatinya khusyuk, hatinya lembut, tidaklah keras. Bukanlah seperti orang-orang yang hatinya tidak berubah setelah berzikir. Wa ma nazala minal haqq, dan kepada kebenaran yang telah turun dari Al-Quran. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang sebelumnya telah diberi kitab, yakni kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka yang telah diberi Alkitab kepada mereka, fatala alaihimul amad, kemudian berlalulah masa yang panjang, sehingga karena masa yang panjang, ikhwatal iman rahimakumullah, panjanglah angan-angan mereka. Yakni berlalulah masa yang panjang setelah kepergian Nabi mereka, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, sehingga mereka menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermudah-mudah dengan kemaksiatan, dengan melakukan kemaksiatan. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka dengan angan-angan yang panjangnya masa, ketika seseorang merasa akan hidup di dunia dengan waktu yang lama, hati mereka akan keras, condong kepada dunia,
Dan sebaliknya ketika seorang memiliki angan-angan terhadap dunia yang pendek, angan-angan yang pendek terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia, kemudian dia mengikuti syariat Allah, menjauhi apa-apa yang Allah larang, hatinya akan lembut, hatinya akan lapang, dan dia bisa istiqamah di atas jalan yang hak. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian sebab yang kedua adalah ridha dengan kejahilan, ridha dengan kebodohan, tidak mau belajar, tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Padahal menuntut ilmu adalah di antara jalan termudah menuju surganya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Maka dengan ilmu ikhwatal iman, dengan kita belajar ilmu din, ilmu syar'i, kita akan takut kepada Allah. Al-ilmu al-khasyah. Hakikatnya ilmu adalah ketakutan kepada Allah. Ketika kita tidak memiliki ketakutan kepada Allah, demi Allah kita tidak memiliki ilmu. Kemudian sebab yang ketiga adalah banyaknya berbicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qulub. Janganlah kalian banyak berbicara selain berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya banyak bicara selain zikir kepada Allah adalah mengeraskan hati. Wa inna ab'adal qulubi minallah al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah Ta'ala adalah hati yang keras, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahanlah lisan kita ikhwatal iman, jangan sampai terlalu banyak mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Perbanyaklah hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ikhwatal iman, sebab berikutnya adalah banyak tertawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wa kathratad dhahik fa innahu yumitul qalba wa yudhhibu binuril wajh. Janganlah engkau banyak tertawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati dan menghilangkan nur, menghilangkan cahaya pada wajahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian sebab yang kelima adalah jauh dari orang-orang saleh. Berteman dengan orang-orang saleh ikhwatal iman rahimakumullah menjadikan kita bisa menjaga agama kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman karib, berteman dekat, bersahabat. Kita harus memilih-milih orang untuk dijadikan teman dekat kita ya ikhwan, untuk menjaga agama kita. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ikhwanuna aghla indana min ahlina, fa ahluna yudhakkirunana ad-dunya wa ikhwanuna yudhakkirunana bil akhirah. Seringkali teman-teman kita, sahabat kita, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, lebih berharga ketimbang keluarga kita. Bagaimana hal itu terjadi? Fa ahluna yudhakkirunana bid dunya. Keluarga kita seringkali mengingatkan kita hanya akan perkara-perkara dunia, menjadikan kita semakin ingat dunia, menjadikan kita semakin besar angan-angannya terhadap dunia. Wa ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Adapun saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, seringkali justru mereka yang mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat, menjadikan kita takut kepada Allah. Sebuah nasihat yang sangat berharga dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan di antara sebab adalah ketergantungan kita pada dunia, menjadikan kita memiliki angan-angan yang panjang, menjadikan kita terlalu cinta dunia, takut akan kematian, dan menjadikan hati kita semakin keras. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal-hal di sekitar kita yang menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan hati kita semakin keras, menjadikan kita bermudah-mudah dengan maksiat. Di antaranya gadget kita, telepon kita, smartphone kita. Seringkali kita menghabiskan waktu berjam-jam dan tidak terasa dosa kita telah menumpuk ketika kita scrolling. Tidak terasa hati kita juga menjadi keras berjalan beriringnya waktu.
karena bermudah-mudah dengan maksiat yang kita anggap kecil. Padahal ketahuilah maksiat yang kecil itu bisa menggunung dan bisa mematikan hati kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Lalu jikalau kerasnya hati memiliki sebab, maka kerasnya hati juga memiliki obat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di antaranya yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kiat-kiat agar hati kita menjadi lembut. Yang pertama adalah memberi makan kepada orang miskin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "At'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Rasulullah ketika ada seorang yang mendatanginya kemudian mengeluhkan kerasnya hati kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, "At'imil miskin." Berilah makan kepada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Sebuah isyarat agar kita memberi perhatian yang besar kepada anak-anak yatim, agar kita yang diberi kelapangan oleh Allah mau memelihara mereka, mau menjadi tempat mereka kembali bagi mereka yang tak memiliki keluarga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ana wa kafirul yatim hakadha." Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga nanti seperti ini. Rasulullah menunjukkan dengan dua jari jemari beliau, menunjukkan kedekatan yang luar biasa dan fadilah yang begitu besar akan orang-orang yang memelihara anak yatim. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, adalah zikrullah. Kiat agar kita hatinya lembut adalah zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Zikrullah tidak hanya ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikrullah pintunya sangatlah luas, ikhwatal iman. Membaca Al-Quran termasuk zikrullah. Memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah termasuk zikrullah. Memperbanyak memuji Allah dengan zikir-zikir yang sering kita ucapkan termasuk zikrullah agar kita tidak lalai. Bahkan duduknya seseorang di majlis ilmu, dibahas di sana ilmu agama, dibahas di sana Al-Quran, yang dibahas di sana hadis-hadis Nabi, termasuk zikrullah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Zikrun nas itu adalah penyakit. Mengingat manusia, mengingat urusan-urusannya manusia, perkataan-perkataan manusia adalah penyakit. Dan dawanya adalah zikrullah. Obatnya adalah mengingat Allah Ta'ala. Zikrullah ini sangatlah penting, ikhwatal iman. Termasuk diantaranya mentadabburi Al-Quran. Pernah satu saat salah seorang ulama hadis, Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan dalam Tarikh Ar-Riqqah dari Abu Sa'id Al-Qushairi, beliau menukil sebuah cerita tentang Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang sekretaris pada masa Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat dia meminta kepada anaknya di usianya yang tua, yang dia sudah tidak dapat lagi melihat, matanya sudah terkena rabun, bahkan disebutkan buta. Beliau minta diantarkan oleh anaknya ke rumah Al-Hasan Al-Basri. Kemudian setelah dibukakan pintu, beliau mengungkapkan niatnya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Wahai imam, sesungguhnya aku merasakan hatiku ini menjadi keras. Maka berilah aku nasihat yang bisa melunakkan hatiku." Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri hanya mengatakan, "Qala Allah Ta'ala, afara'aita immatta'nahum sinin, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un." Ayat-ayat Allah dari surat Asy-Syu'ara yang artinya, maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami beri kenikmatan hidup beberapa tahun. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datanglah kepada mereka azab yang telah diancamkan pada mereka. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Seketika Maimun bin Mihran pingsan, tak sadarkan diri. Kemudian setelah bangun dari pingsannya, mereka bergegas pulang dan anaknya mengatakan, "Wahai ayahandaku, inikah sosok Hasan Al-Basri?
Padahal beliau juga seorang periwayat hadis yang fiqh anaknya ini. Inikah sosok Al-Hasan Al-Basri? Saya kira dia akan memberi nasihat yang begitu menggoncang. Apa jawaban ayahnya? Maimun bin Mihran mengatakan, sungguh kalau engkau mentadabburi, meresapi ayat-ayat yang dibacakan oleh Al-Hasan Al-Basri, demi Allah hatimu akan terluka. Demi Allah hatimu akan terluka karena sakit, karena takutnya akan azab Allah. Dan itulah yang membuat ayahnya pingsan, ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah yang membuat Maimun bin Mihran pingsan karena mentadabburi ayat-ayat Allah. Sungguh dalam nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melalui firman Allah Ta'ala, afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Di antara maknanya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, akan tetapi engkau akan mati. Fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang engkau mau di dunia ini, tapi ketahuilah suatu saat engkau akan berpisah. Kemudian beramallah sesukamu, sesungguhnya engkau akan dihisab dan akan dibalas akan perbuatan-perbuatanmu. Seorang ulama ketika mendengar nasihat dari ayat-ayat Allah, hatinya betul-betul takut, ikhwatal iman rahimakumullah. Betul-betul memahami value atau nilai daripada zikrullah, sehingga hatinya bergetar dan matanya meneteskan air mata. Maka inilah yang membuat hati seseorang menjadi lembut, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang kiat berikutnya adalah dengan ziarah kubur. Dengan seseorang berziarah kubur, seseorang akan mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, ala fazuruha, sekarang kalian ziarahilah kuburan itu. Sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian pada kematian, mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa ba'd. Kemudian kiat-kiat berikutnya, ikhwatal iman rahimakumullah, agar seseorang memiliki hati yang lembut adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam satu hadis, innal mu'min idza aznaba dhanban kanat nuktatan sauda fi qalbi. Sungguhnya seorang mukmin ketika melakukan satu perbuatan dosa, disebutkan si dzanban, satu perbuatan dosa, ikhwatal iman, bukan banyak perbuatan dosa, maka langsung ada bercak hitam, noda hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuh. Kalau seandainya dia bertaubat dari dosa itu dan dia melepas perbuatan dosa itu dan dia beristighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, suqila qalbuh, akan dibersihkan, disterilkan kembali hatinya, diangkat noda hitam tersebut. Fa in zada zadat. Kalau dia justru tambah kemaksiatannya, dia berdosa lagi untuk yang kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya, dan seterusnya, zadat, maka bertambah juga, bertambah banyak titik hitam tersebut, noda hitam di hatinya. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah fi kitabih, maka itu adalah hati yang telah terkunci, yang dinamakan ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru hati mereka telah terkunci oleh sebab apa yang mereka kerjakan. Ikhwatal iman rahimakumullah, jangan sampai hati kita terkunci karena kemaksiatan. Jangan sampai kemaksiatan kita, dosa-dosa kita membelenggu hati kita, menjadikan hati kita semakin keras dan kotor. Karena kalau hati kita semakin keras dan kotor, kita akan semakin jauh dari Allah. Kita akan semakin jauh dari taufik Allah. Kita akan sulit berlezat-lezat dalam ibadah. Kita akan sulit mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tidak merasakan manisnya iman. Kita tidak merasakan nikmatnya mentadabburi ayat-ayat Allah. Nikmatnya salat 2 rakaat, nikmatnya salat duha, nikmatnya salat witir. Susah.
kita akan merasakan kesulitan yang luar biasa untuk menikmati setiap amal soleh kita, walaupun kecil. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang bersih, dia akan sangat menikmati ibadah, walaupun seringkali ibadah itu ibadah yang dianggap remeh, bukan ibadah yang besar pahalanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang terakhir yang akan kami sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini adalah membaca atau mempelajari sirah-sirah generasi salafus saleh terdahulu. Kisah para nabi dan kisah orang-orang soleh akan sangat memberi inspirasi untuk kita dan menjadikan hati kita lembut dengan melihat bagaimana hubungan mereka dengan Allah, bagaimana kedekatan mereka kepada Allah, bagaimana kebergantungan mereka kepada Allah Ta'ala. Kita bisa membaca kitab-kitab para ulama, mulai dari Siyar A'lam Nubala, kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnu Mubarak, dan lain-lain. Kita bisa meneladani mereka, ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam setiap cerita tentang ibadah mereka, tentang perjuangan mereka, bagaimana mereka menuntut ilmu, dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa memelihara hati kita, membersihkannya, mensucikannya, menjadikan hati kita lembut dan semakin takut kepadanya. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها، ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة.